Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Mudah-mudahan sahabat dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan berita dari ermolbengkulu.com dengan judul Rilis KPK, Bengkulu juara 4 terkorup di Sumatera. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 10 daerah instansi provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak 5 tahun terakhir, 2014 hingga 2019. Jadi rilis KPK ini adalah data dari 2014 dan 2019. Secara nasional, Provinsi Bengkulu menempati urutan ke-10 daerah terkorup yang dicatat lembaga anti rasuah tersebut. Jadi Provinsi Bengkulu masih menempati provinsi terkorup ke-10 di seluruh Indonesia. Sedangkan di Pulau Sumatera, Lampung urutan ketiga setelah Sumatera Utara 64 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 51 kasus, dan Lampung 30 kasus. Selanjutnya urutan keempat masing-masing 22 kasus di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Prestasi Bengkulu masuk 10 besar terkorup dipaparkan KPK kepada gubernur se-Indonesia yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu 24 bulan 6. Kegiatan koordinasi tersebut disiarkan kanal resmi YouTube KPK. Sambil memberikan pengarahan, Ketua KPK Firly Bahuri turut juga menampilkan slide data yang terpublis di kanal YouTube tersebut. Dalam slide data tersebut terdapat 10 instansi provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak 2014-2019. Salah satunya Lampung yang menempati peringkat 8. Firly mengatakan korupsi didominasi pengadaan fee proyek atau pengadaan barang dan jasa. Ada 121 daerah dan 21 gubernur terlibat fee pengadaan barang jasa. Saya nggak mau lagi ada yang terjebak kasus korupsi karena fee proyek, ujarnya dilaporkan kantor berita Ermol Lampung. Selain pengadaan barang dan jasa, beberapa area rawan korupsi yaitu rotasi, mutasi, rekrutmen pegawai, pemberian izin usaha, pemberian izin tambang, markup, fee proyek, dan ketuk palu pengesahan APBD. Nah, ini menjadi ladang empuk bagi korupsi yang dilakukan oleh mereka yang tidak berintegritas. Data di Bengkulu, setidaknya ada 3 perkara operasi tangkap tangan KPK, di mana 2 diantaranya adalah melibatkan ex-kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK, bahkan telah divonis. Mereka adalah ex-gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan ex-bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Kasus lainnya adalah terkait suap proyek yang melibatkan Kasih Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba, pejabat pembuat komitmen Amin Anwari, dan Direktur PT Muko Putra Selatan Manjunto Murni Suhardi. Data KPK korupsi 2014-2019. 1. Pemerintah pusat 359 kasus. 2. Jawa Barat 101 kasus. 3. Jawa Timur 85 kasus. 4. Sumatera Utara 64 kasus, 5. DKI Jakarta 61 kasus, 6. Riau dan Kepulauan Riau 51 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, 8. Lampung 30 kasus, 9. Banten 24 kasus. Ke-10, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua 22 kasus. Nah, ini sangat miris, prihatin kita bagaimana Provinsi Bengkulu menempati urutan ke-10 terkorup di seluruh Indonesia, menjadi provinsi yang ke-10 terkorup. Lalu kemudian Provinsi Bengkulu juga menempati provinsi ke-4 terkorup di Pulau Sumatera. Ini adalah prestasi yang sangat buruk, yang sangat memalukan dan miris kita. Bagaimana kita menjadi urutan ke-4 terkorup di Pulau Sumatera. Tentu kita juga ingat juga sederet prestasi yang kemudian Bengkulu menempati urutan kedua provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Nah, kalau kita hubungkan bahwa tingkat korupsi yang sangat tinggi ini juga akan berpengaruh kepada angka kemiskinan. Kita menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera.
uang negara, uang daerah yang harusnya dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, kepentingan pembangunan, kemaslahatan masyarakat secara umum, tapi kemudian banyak dikorup oleh pejabat-pejabat ataupun kepala daerah yang kemudian tidak berintegritas. Sehingga wajar kalau kemudian provinsi ini tidak beranjak dari provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera. Nah, banyaknya pejabat yang kemudian banyaknya pejabat ataupun kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Provinsi Bengkulu ini menjadi tanda tanya besar bagi kita, di mana integritas mereka, di mana iman mereka pada saat mereka korupsi. Apakah kemudian mereka tidak khawatir, tidak takut dengan nanti siksaan yang akan dia dapatkan di akhirat. Nah, Bengkulu ini sudah kita ketahui bahwa Provinsi Bengkulu hat-trick dari kepala daerah setingkat provinsi menjadi pesakitan dalam perkara korupsi. Kita ketahui bahwa Agusrin M. Najamuddin juga kemudian sudah terlibat kasus korupsi pada saat menjabat. Lalu berikutnya Junedi Hamzah juga terlibat kasus korupsi berkaitan dengan berkaitan dengan korupsi honor tim pembina RSUD M. Yunus. Lalu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga ditangkap oleh KPK. Nah, ini menjadi keprihatinan kita sebagai masyarakat, sebagai warga Bengkulu. Begitu memalukannya provinsi ini dengan prestasi yang tidak baik, bukan terkenal dengan prestasi yang baik yang bisa membanggakan kita. Nah, harapannya ke depan kita kemudian menjadi provinsi yang maju, provinsi yang tidak menjadi urutan kedua termiskin di Pulau Sumatera, provinsi yang kemudian tidak menjadi provinsi terkorup keempat di Pulau Sumatera. Kuncinya adalah bagaimana kita pejabatnya, kepala daerahnya menjadi kepala daerah, baik itu gubernur ataupun wali kota ataupun bupati yang ada di Provinsi Bengkulu menjadi kepala daerah. Begitu juga pejabat-pejabatnya menjadi pejabat yang kemudian berintegritas, yang mengutamakan keikhlasan dan selalu takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan korupsi, karena uang korupsi adalah uang haram. Koruptor adalah pencuri. Dan kalau kemudian uang hasil haram, uang hasil korupsi itu diberikan kepada keluarga, tentu akan menjadi tumbuh daging yang berasal dari harta yang atau dari uang yang haram yang dimakan oleh keluarga, menjadi sesuatu yang tidak akan berkah. Nah, kita menghimbau kepada kepala daerah, kepada pejabat, jadilah pejabat atau jadilah kepala daerah yang kemudian berintegritas, yang mengutamakan bagaimana keikhlasan dalam membangun Provinsi Bengkulu, dalam membangun kabupaten, dalam membangun kota. Mudah-mudahan dengan integritas yang dijaga, keikhlasan yang dijaga, Provinsi Bengkulu ataupun Provinsi Bengkulu akan menjadi provinsi yang lebih maju, yang masyarakatnya lebih sejahtera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.